Biografi Salahuddin Al-Ayyubi. Nama lengkapnya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub. Ia berasal dari bangsa Kurdi. Ayahnya Najmuddin Ayyub dan pamannya Asaduddin Syirku hijrah migrasi ke kampung halamannya dekat Danau Van ke daerah Tikrit, Irak. Salahuddin lahir di Benteng Tikrit tahun 532 H. 1137 M. Tepat ketika ayahnya menjadi pemimpin benteng Seljuk di Tikrit. Saat itu baik ayah maupun pamannya mengabdi kepada Imaduddin Zangki, gubernur Seljuk untuk kota Mosul, Irak. Pada masa kecilnya, Salahuddin dididik ayahnya untuk menguasai sastra, ilmu kalam, menghafal Al-Quran dan ilmu hadis di madrasah. Dalam buku-buku sejarah dituturkan bahwa cita-cita awal Salahuddin Al-Ayyubi ialah menjadi orang yang ahli agama Islam ulama. Ia senang berdiskusi tentang ilmu kalam, Al-Quran, fikih, dan hadis. Karakter kuat Salahuddin Al-Ayyubi sudah terlihat semenjak masa kecilnya. Ia memiliki sikap yang rendah hati, santun dan penuh belas kasih. Dia tumbuh di lingkungan keluarga agamis tetapi juga ksatria. Selain mempelajari ilmu-ilmu agama, Salahuddin mengisi masa mudanya dengan menekuni teknik perang, strategi perang dan dunia politik. Ia pernah melanjutkan pendidikannya di Damaskus untuk menekuni teologi Sunni. Proses tersebut berlangsung selama 10 tahun di lingkungan Istana Nuruddin Mahmud. Dunia kemiliteran semakin diakrabinya setelah Sultan Nuruddin menempatkan ayahnya sebagai kepala divisi militer di Damaskus. Pada umur 26 tahun, Salahuddin sudah bergabung dengan pasukan pamannya, Asaduddin Syirku. Ketika itu, Gubernur Suriah, Nuruddin Zangki menugaskan Syirku memimpin pasukan muslimin ke Mesir, sekaligus membantu Perdana Menteri Syawar masa dinasti Fatimiyah untuk menghadapi pemberontak Dirgam. Misi tersebut berhasil sehingga Syawar kembali menjabat sebagai Perdana Menteri setahun 560 H. 1164 M. Pada tahun 1169, Salahuddin diangkat sebagai panglima menggantikan pamannya yang meninggal dunia. Salahuddin semak menunjukkan kepiawaiannya sebagai pemimpin. Ia mampu mengerahkan dan mengorganisasi pasukannya serta memperkuat pertahanan di Mesir, terutama untuk menghadapi kemungkinan serbuan bala tentara salib. Serangan pasukan salib ke Mesir berkali-kali mampu dipatahkannya. Impian bersatunya kaum muslim pun tercapai pada September tahun 1174. Salahuddin berhasil menundukkan dinasti Fatimiyah di Mesir untuk patuh pada kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Dinasti Ayyubiyah akhirnya berdiri di Mesir menggantikan dinasti sebelumnya yang bermazhab Syiah. Salahuddin pernah berangkat ke Damaskus untuk mengucapkan belasungkawa. Kedatangannya tersebut banyak disambut dan dielu-elukan di Damaskus. Akhirnya, 3 tahun kemudian raja muda tersebut sakit dan meninggal dunia pula. Posisinya langsung digantikan oleh Salahuddin yang sudah dikenal umat Islam secara luas. Ia diangkat menjadi khalifah di Suriah dan di Mesir. Pergantian kekhalifahan itu sendiri dilakukan Salahuddin dengan cara yang sangat terhormat. Ia menikahi janda mendiang sultan demi menghormati keluarga dinasti sebelumnya. Ia memulai kepemimpinannya dengan menghidupkan kembali roda perekonomian, menata kembali sistem militer, dan menaklukkan negara-negara muslim kecil agar bersatu melawan pasukan salib. Impian bersatunya bangsa muslim tercapai setelah September tahun 1174. Salahuddin berhasil menundukkan dinasti Fatimiyah di Mesir agar patuh pada Khalifah Abbasiyah di Baghdad.
Dinasti Ayyubiyah akhirnya berdiri di Mesir menggantikan dinasti Fatimiyah yang bermazhab Syiah pada usia 45 tahun. Salahuddin telah menjadi orang paling berpengaruh di dunia Islam. Selama kurun waktu 12 tahun ia berhasil mempersatukan Mesopotamia, Mesir, Libya, Tunisia, wilayah barat Jazirah Arab, dan Yaman di bawah kekhalifahan Ayyubiyah. Kota Damaskus di Syria dijadikan sebagai meninggal di Damaskus pada tahun 1193 M. Terima kasih.